Halo, gue Sergi. Ramadan jadi momentum yang tepat bagi gue memperbaiki semua. Bersama Habib Hussein Jafar Al-Hadar, disinilah buat gue, lu, dan kita semua menggali hikmah, menghidupkan hati, menyuburkan iman, membuka pintu-pintu percerahan. Minal zulumati ila nur. Dalam gibah on the road menuju jalan terang. Salam warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihar. Alhamdulillah. Ini gimana kabar? Ya, berkat doa antum kita semua terjaga. Alhamdulillah. Dan segenap tim dan kru Gibah on the road ini juga pun mungkin tercerahkan, pasti sih. Ya, penonton juga Bukan hanya insyaallah saya, ya. viewers apalagi. Ya enggak? Insyaallah. Ya. Sekarang itu kan kita bingung nih, Bib ya. Manusia itu mempunyai limitasi-limitasi penglihatan, terutama penglihatan yang goib. Nah, menjambut goib atau terkait tentang goib, masalahnya adalah yang kita pahami dan yang baru aku pahami bulan ini, malam Lailatul Qadar itu kan biasanya 10 hari sebelum puasa, sebelum Lebaran itu kayaknya udah turun gitu. Itu kan yang cerita yang ada gitu. Itu tanpa melihat tanpa mata telanjang itu gimana, Bib ya? Apakah itu kelihatan atau secara rasa atau gimana? Iya. Lailatul Qadar itu pertama-tama ya bahwa itu bagian dari hal-hal gaib yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak ada yang tahu. Bahkan menurut para ulama, sebagian orang yang menghiasi malam-malam Lailatul Qadarnya dengan ibadah dan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, menurut At-Tabari misalnya, itu dia bisa jadi nggak tahu malam Lailatul Qadar walaupun dia mendapatkannya, karena ini hal yang gaib. Kita hanya tahu dari pertanda-pertandanya. Nah, nanti kita bicara pertandanya apa aja sih. Tapi sebelum ke sana, malam Lailatul Qadar itu menurut ulama berbeda-beda kapannya. Ada yang mengatakan malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan pokoknya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahkan di sepanjang bulan Ramadan disimpan malam Lailatul Qadar. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita mau mengamankan malam Lailatul Qadar, ya setiap malam di bulan Ramadan toh hanya 1 bulan kita isi dengan hal-hal yang bersifat ibadah. Sebenarnya hal yang kan sifatnya efeknya seperti itu ya, Bib. Bukan seharusnya. hanya 10 hari menjelang Ramadan, menjelang Lebaran kita langsung ngebut. Iya. Untuk jadi setiap malam amannya sih setiap malam. Dan malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat agung, yang sangat penting untuk kita isi dengan ibadah, karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, kata Allah dalam Al-Quran. Lailatul Qadri itu lebih baik, bukan sama, lebih baik, khairun min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Jadi ibadah semalam tapi dapatnya pahalanya seolah-olah lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Jadi gak ada salahnya memang setiap malam Ramadan itu diisi dengan ibadah agar memastikan dapat. Ya, kita menganggap saja bahwasanya hampir setiap hari ini kalau perlu bahkan setiap malam di luar bulan Ramadan kita beribadah seolah-olah itu adalah malam Lailatul Qadar. Memang harusnya seorang muslim yang taat harus seperti itu, nggak bisa? Iya, seharusnya. Dan itu juga sekaligus jawaban bagi orang-orang yang bertanya, enak ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bersama umatnya umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh misalnya umurnya menurut riwayat 950 tahun. Jadi pahalanya banyak untuk beribadah. Kita kan cuma 60-70 tahun rata-rata umatnya Nabi Muhammad. Mentok 100 lebih dikit lah. Nah, inilah jawabannya. Tapi di umatnya Nabi Muhammad dikaruniai malam Lailatul Qadar yang lebih dari 1000 bulan. Sehingga kalau dapat 3 kali aja malam Lailatul Qadar seumur hidup, maka kita akan menjadi orang yang sangat mulia. Jadi teman-teman viewers, malam Lailatul Qadar itu ibaratnya adalah golden ticket ya, Bib? Golden ticket. Nah, golden ticket benar. Dan tanda-tandanya itu menurut riwayat
dari Nabi Muhammad dalam berbagai hadis termasuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim adalah malam dan keesokan paginya itu damai. Bukan hanya damai di batin tapi damai di semesta. Alam semesta ini Semesta sekitar kita tidak ya. hujan, kemudian diriwayatkan juga fajarnya begitu merah dan kemudian langit begitu cerah. Intinya suasananya sangat nyaman. Tapi tentu itu bukan kepastian. Itu hanya pertanda-pertanda yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Dan mungkin di luar Lailatul Qadar ada kondisi alam yang seperti itu, sehingga jangan terpatok kepada itu. Sebaik-baiknya muslim adalah muslim yang minimal 10 malam terakhir di bulan Ramadan dia mengisi dengan ibadah. Dan kalau bisa sebulan Ramadan malam-malamnya diisi dengan ibadah kepada Allah, dan bukan hanya diisi dengan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang tadi, karena ini golden ticket, ibadahnya juga harus ekstra gitu. Dan juga harus emas. Bukan sekedar tarawih witir. Kalau tarawih witir mah biasa, udah setiap malam Ramadan harus diisi dengan tadarus Al-Qur'an. Bahkan kalau bisa mengaji dan memahami Al-Qur'an maknanya dan lain sebagainya. Kualitas kuantitas harus komplit Semuanya. Sedekah sedekahnya. di Itu malam tanda-tandanya hari. tadi ya, Bib, kayak alam-alam tuh seakan menyambut Lailatul Qadar itu benar-benar hikmat seluruh alam semesta. Benar-benar terkondisikan gitu Right. untuk bahwa ini Lailatul Qadar. Oke. Terima kasih banyak ya, Bib. Sama-sama. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengerti tentang hakikat Lailatul Qadar dan bagaimana cara mengenali tanda-tandanya secara alam semesta ya, Bib. Iya. Dengan tandanya itu berbagai alam semesta lah yang di sekeliling kita. Semoga teman-teman dan saya juga atau Habib juga pun dapat menggapai golden ticket yang diberikan Allah ya, Bib, ya, dalam bulan puasa ini dan menyambut 1 Syawal. Terima kasih banyak sekali lagi, masykur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbiran keliling, mukul beduk, dengan berbagai hal untuk memeriahkan malam takbiran itu kan bagian dari budaya yang baik. Terutama Nusantara gitu. Ya, budaya kita, budaya masyarakat Indonesia yang baik pada batas tertentu. Itu untuk menunjukkan kegembiraan kita karena sudah menjadi insya Allah orang yang menang dengan puasa kita, menjadi orang yang jauh lebih baik. Nah, pada batas tertentu itu positif, artinya wujud kegembiraan kita.